selalu rutin ya mengecek hama yang menyerang tanaman terong yang teman-teman miliki, agar kita tahu cara menanggulanginya seperti apa dan obatnya seperti apa. Kemudian obat apa saja yang kita gunakan untuk menanggulangi hama seperti ini ya teman-teman. Ini sebetulnya dalamnya ulat ya, bisa teman-teman simak ya. Dia adalah ulat girayak ya. Ulat girayak ini akan kita basmi dengan menggunakan apa? Simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Ini ulat girayak hijau seperti ini, kita bisa menanggulanginya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali dengan Bos Terong Channel, info ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita merawat terong yang kita miliki ya teman-teman. Ini adalah terong 1600 pohon dari ke 7000 pohon yang saya miliki ya teman-teman, di lokasi kedua ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau menemukan channel ini, silahkan like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat tentu. Menjelang petikan keempat, sebagaimana yang saya telah review sebelumnya di video sebelumnya, ini adalah menjelang petikan keempat untuk merawat tanaman terong agar kembali tumbuh subur dan berbuah lebat. Simak terus videonya sampai selesai. Ini dia ya teman-teman, insektisida yang akan kita gunakan dalam proses perawatan tanaman terong di usia petikan keempat ya teman-teman. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara persatu agar teman-teman detail bagaimana caranya kita menanggulangi berbagai macam hama yang tentunya menyerang tanaman terong yang kita miliki ya teman-teman. Yang pertama, saya menggunakan ini dia teman-teman, untuk mengatasi kutu kebul saya menggunakan Apidor. Dan sekali lagi saya tekankan, memang untuk Apidor ini sendiri saya tidak terkait dengan sales atau produk tertentu ya teman-teman. Channel ini dibangun, channel ini dibuat hanya ingin berbagi masalah info ragam pertanian, proses tata cara penanaman, perawatan, dan cara panen, dan lain sebagainya ya teman-teman. Kemudian ini harganya Rp30.000 ya. Ini masih ada, ini harganya menempel untuk di daerah saya teman-teman. Ini untuk menangani kutu kebul. Kemudian yang kedua, saya menangani ulat yang tadi saya jelaskan di video sebelumnya di depan. Ini untuk menangani ulat girayak saya menggunakan ini produk Dangke ya teman-teman. Karena memang produk Dangke ini yang saya alami memang untuk menangani ulat girayak dia memang ampuh ya teman-teman, dengan bahan aktif metomil 40% ya. Ini insektisida. Kemudian untuk berikutnya, untuk menangani kutu kebul atau ini cenderung saya menggunakan Abasel, karena memang agar menangani si daun terong tersebut tidak menjadi keriting ya teman-teman. Memang untuk daun keriting ini baik pun cabai ataupun terong biasanya disebabkan oleh hama trip tungau ya teman-teman. Saya menggunakan Abasel sebagaimana yang di review sebelumnya pun, memang untuk tanaman cabai ataupun tanaman terong ini luar biasa bagus untuk menangani agar daunnya tidak menjadi keriting atau kerdil ya teman-teman. Ini mengandung bahan aktif abamectin ya teman-teman. Baik menggunakannya untuk tanaman terong ataupun tanaman cabai, ini memang cocok ya teman-teman. Kemudian ini dia ya teman-teman. Berikutnya saya menggunakan Aripo ya. Aripo ini sebetulnya saya gunakan hanya untuk efek bau saja ya teman-teman. Sehingga nanti setelah melakukan penyepraian, karena memang baunya ini luar biasa menyengat, sehingga nanti untuk hama-hama tidak mendekati tanaman yang kita miliki ya. Karena cenderung memang kalau misalkan setelah melakukan penyepraian, biasanya hama itu yang tidak tertembak atau tidak terkena langsung dengan insektisida biasanya terbang, dan nanti kalau sudah beberapa saat kemudian atau beberapa waktu kemudian dia kembali lagi ke tanaman yang kita miliki. Jadi dengan bau dari Aripo ini
dia biasanya terbang jauh ya teman-teman. Seperti itu menurut penjelasan yang saya ketahui ya teman-teman, yang saya alami sendiri ya teman-teman. Dan kemudian untuk mendoping atau mendongkrak agar tanaman terong yang kita miliki ya teman-teman, saya tetap menggunakan KNO3 putih Pril untuk di fase generatif ya teman-teman. Karena untuk bunganya ya teman-teman bisa teman-teman simak. Jadi kemudian kenapa saya menggunakan KNO3 putih baik dalam penanaman cabai ataupun dalam penanaman terong. Jadi bunga yang ini ketika kita langsung dispray dengan menggunakan KNO3 putih di fase seperti ini bunganya akan tumbuh subur dan menempel sempurna, dan ini akan kita melakukan pemanenan ke depannya teman-teman. Kemudian kenapa kita harus menggunakan penyepraian menggunakan KNO? Karena memang kalau misalkan kita telat dalam melakukan penyepraian dan telat melakukan vitamin atau pendopingan pada tanaman yang kita miliki, biasanya bunga terong ini akan menjadi rontok ya teman-teman. Karena memang harus seimbang dari unsur hara yang kita miliki, yang kita berikan ya, unsur hara yang kita berikan, pemupukan yang kita berikan. Untuk proses pemupukan saya sudah menjelaskan di video sebelumnya ya, dengan sistem 21, 2 kali kocor 1 kali tugal. Dan untuk melakukan penyepraian pun memang harus secara telaten ya teman-teman. Oke, baiklah. Untuk dosisnya ya teman-teman, kita akan menjelaskan dosis secara satu persatu ya teman-teman. Untuk dosis KNO dulu ya. Untuk dosis KNO per 10 liter air saya menggunakan 2 sendok makan seperti biasa ya teman-teman. Karena memang harganya untuk di daerah saya untuk 2 kilo ini harganya Rp80.000 ya teman-teman. Per 2 kilo. Bisa ditugal, bisa dikocor, bisa dispray ya teman-teman. Semoga penjelasannya bisa bermanfaat untuk teman-teman pemula, khususnya petani pemula. Bisa dikocor, bisa ditugal, juga bisa di spray. Itu untuk penjelasannya. Kalau ditugal dosisnya 3:1 ya teman-teman. Dicampur dengan NPK 16, dicampur dengan Posca ya. Ini 3:1. Kalau Poscanya 3 kilo, KNO-nya 1 kilo. Kalau NPK 16-nya 3 kilo, KNO3 putihnya 1 kilo. Tuh perbandingan 3:1 itu seperti itu ya teman-teman. Oke, kita langsung ke Abasel ya. Dosis Abasel. Untuk dosis Abasel ya teman-teman. Untuk dosis Abasel saya menggunakan 10 liter air itu per 2 tutup ini ya teman-teman. Per 2 tutup. Sedangkan untuk Avidor ya teman-teman, saya menggunakan per 10 liter air itu adalah 2 sendok makan ya teman-teman, untuk menangani kutu kebul ya. Kalau untuk kutu kebul teman-teman, untuk mengeceknya ya, untuk mengecek tanaman terong yang teman-teman miliki itu ada kutu kebul atau tidak, teman-teman bisa langsung seperti ini ya, digoyangkan pohonnya ya. Tuh bisa teman-teman simak. Sekali lagi ya, kita goyangkan ya. Kita cari pohon yang lain. Ini pohon yang lain, pohon yang satunya kita goyangkan seperti ini ya. Kalau ada kutu kebul yang berterbangan, berarti itu memang harus secepatnya ditanggulangi ya teman-teman. Karena memang untuk kutu kebul itu biasanya dia mengendap di bawah daun ya. Ada di bawah daun, dia di bawah daun. Oleh karenanya penyepraian itu penyepraian yang baik itu biasanya dilakukan dari bawah daun ya teman-teman. Dari bawah daun, kemudian spray dari bawah ke atas ya. Karena memang biasanya hama baik trip ataupun tungau ataupun ulat dia bersembunyinya di bawah daun ya. Sehingga untuk melakukan penyepraian itu kita usahakan dari bawah ya teman-teman. Dan untuk dosis dangkenya ya teman-teman, ini adalah dangke ya, bisa teman-teman simak. Dan ini adalah target sasaran atau hama yang akan kita tanggulangi ya teman-teman. Bisa teman-teman simak. Ini sebetulnya ulat gerayak ya teman-teman. Tampak jelas ya teman-teman. Ini adalah ulat gerayak. Ulat ini adalah ulat yang menyerang pucuk tanaman. Dia biasanya menggulung daun sampai daun itu menjadi kering ya teman-teman. Jadi dengan menggunakan dangke ulat seperti ini, bisa teman-teman simak. Ulat seperti ini dia akan langsung mati ya teman-teman. Nah kemudian pertanyaannya adalah, kalau musim hujan bagaimana Pak agar insektisida itu bekerja dengan efektif ya. Jadi kalau musim hujan teman-teman, saya sarankan menggunakan perkat ya, seperti di video saya sebelumnya, agar nanti insektisida yang diberikan menjadi lebih efektif ya teman-teman kalau musim hujan. Karena untuk insektisida itu meskipun musim hujan, kalau menggunakan perkat dia akan bekerja efektif ya teman-teman. Seperti itu. Ini adalah targetnya ya, target hama yang akan kita tanggulangi
di fase perawatan sekarang ya teman-teman. Ulat gerayak ini menggulung pucuk sepertinya biasanya dia ya, seperti ini. Dia menggulung pucuk sampai pucuk itu kering dan akhirnya lama-lama menjadi mati ya teman-teman. Bisa teman-teman simak, ini adalah ulat ya teman-teman. Nah kemudian bisa dicampur, bisa dimix semuanya dari bahan tersebut yang saya jelaskan ya, atau bisa menggunakannya secara tunggal ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman menggunakan secara tunggal ataupun secara dicampur semuanya, tergantung budget atau biaya yang teman-teman miliki ya teman-teman. Oke, baiklah, itulah dia penjelasan dalam proses perawatan tanaman terong di petikan keempat ya teman-teman. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.